Om ini memang kebuka katanya. Ya enggak dong ya, jam 8 pagi. Siapa yang kesana gitu kan? Enggak Om, masuk aja aku bilang. Coba lihat dulu. Langsung dia bilang, astagfirullahaladzim Om, barangnya nggak ada semua katanya. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Back with your boy, Yuda Yudhistira. Ini nih, kami berwacana untuk membuat video ini sebentar. Dari Malika masih di dalam perut. Sekarang Malika hari ini udah lagi ulang bulan 10 bulan. Waktu yang sangat singkat. Iya. Anniversary-nya hari ini ya? Untuk 10 bulan ya? 10 bulan. Dia ulang bulan hari ini, tanggal 10. Udah 10 bulan. Wacana bikin videonya dari sebelum lahir. Dari itu yang waktu Bapak event di apa tuh? Kosu itu? Iya. Itu kayaknya Malika masih Masih di perut. iya, masih 8 bulan apa 9 bulan dia itu. Iya, Pokoknya iya. masih jauh sama lahirannya. Iya. Singkat sekali memang. Iya. Waktu tidak terasa. Iya. Nanti depannya lupa. Rupanya keskip. Jadi udah ada Bapak, bukan Gofar Hilman kan? Bukan. Saya kirain kita ngundang Gofar Hilman. Oh, bukan. Jadi udah ada Pak Hilman sini. Orang di balik urban traffic yang di Jalan Dr. Mansur. Nomor berapa tuh, Pak? 15E dan 15F. Bekasnya si apa dulu? Toko Snack Extra. sekarang jadi urban traffic. Waktu itu kami sering sama-samanya tuh di tahun berapa ya, Pak ya? 2015-an atau 2016? Iya, lewat lagi di 2015 atau 16 gitu. Waktu itu masih di kantor Snoozle. Juga man behind Snoozle. Berapa banyak, Pak? Behind-nya? 3 baru, Pak. Baru ya? Baru 3. Dia rencana mau berapa? Oh, aduh. Ya, yang penting cukup lah, Pak. Yang penting bisa beli Ferrari ya. Yang penting itu aja lah. Jadi waktu itu kita gara-gara ini ya, acara yang Wina X Rio Rizky. Iya, benar. Karena kan acara itu kalau nggak salah Bapak yang support ya? Iya. Terus Snoozle Apparel featuring sama Wina X Rio yang sekarang Oslo Ibrahim. Oslo Ibrahim. Nah, habis itu kita ajakin beberapa band Medan. Jadi setiap band Medannya tuh full support dari si Snoozle. Tapi si yang ininya dokumentasinya si Aldo sama Seniman Jawa. Seniman Jawa. Aldo sama si Agus. Ya. Itulah yang setelah abis Wina Rio Rizky itu main di kantor Snoozle. Ya. Sama si Pak Rizky ya? Ya. Kiki. Masih ada dia itu? Kiki udah nggak di Snoozle. Maksudnya masih waktu itu? Waktu itu kan dia ada sama kita kan? Ada kan? Ada. Dia yang sampai jam 7 pagi. Niatnya cuma ada manfaatnya ya. Datang ya, klien ngambil kemeja. Iya. Oke. Datang jam 11 malam. Iya. 11 malam cerita. Kok udah terang. Kok pantesan kok mata mulai narik gitu. Tengok, Pak, kami balik lah udah jam 7 nih. Rokok udah nggak selera. Terlibat orang ini kami buat. Karena kami memang kebetulan pada saat itu kayak gitu. Pada saat itu memang siklus kami seperti itu. Anjir, gila. Kayak dulu Suryakanta itu kan biasanya tiap malam ngumpul. Tiap malam ngumpul. Jadi yang paling nggak tahan begadang itu si Baju. Oh, kelihatan. Mungkin karena dia sudah berumur. Iya. Jadi kalau sudah dewasa. Kalau misalkan kami jam 3 up tuh kan, dia mulai wah. Baju, ya tidur lah. Enggak, katanya. Matanya udah merah kayak ikan busuk. Jadi, udah berat. Nanti pokoknya dia kalau nggak diajak cakap, udah tewas.
udahlah kasihan orang tua gitu kan. Kayak gitulah Sudah dimaklumin ya? si siklus kami pada masa itu. Kayak gitu. Ya beraktivitas bangunnya siang atau sore gitu kan. Habis itu kami beraktivitas masing-masing, ada yang pulang, ada yang si Bani pacaran atau si Baju ngapain gitu kan. Ya. Malam jam 10 jam 11 Kumpul lagi. Jadi kemarin tuh ngumpulnya di rumah bosku. Mhm. Ya udah makanya kami satu mobil tuh kan kemarin kan. Oh iya benar. Satu mobil dari rumah gerak ke sana, rupanya kami buat orang terlibat. Salah orang ini kenapa nggak menghentikan kami gitu kan. Diladeni terus ya kami, nggak enceng-enceng. Habis itu nggak lama dari situ bapak buka Bolt tuh ya. Buka wall. Buka Bolt tuh Bersamaan dengan acara Rio Xina. Karena aku ingat kali pas renovasi, itu aku malamnya masih nongkrong di Wina, di Librika. bersamaan apa besoknya? Oh, launchingnya? Heeh. Launchingnya beda jarak. Cuman renovasinya bersamaan waktunya. Oh, Jadi pas kita launching itu setelah Rio X Wina. iya yang kami main juga kan. Iya, yang lain main. Jadi sejeda seminggu kalau nggak salah. Iya, iya, dari seminggu. Karena waktu yang Rio X Wina itu besoknya kami main di launching EP-nya si Loa, Lorong Waktu. Oh iya, benar. Baru minggu depannya main di Bolt kan. Iya. Yang waktu itu soft opening apa? Soft opening. Soft opening ya. Iya. Ya dari situ aku sama Bani ya sering. Nah, Awalnya bertiga sama si Bajo juga. ya. Setelah itu mulai berkurang dia kan. Nah, Bajo mulai sibuk dengan kegiatannya. Jadi sisalah kami yang sering sangkut di situ. Setiap hari, Iya. berbulan-bulan. Pulang ke rumah, mandi, ganti baju, balik lagi. Balik ke lagi. situ. Terus 2000 berapa ya? 2000 kayaknya 2016-an aku udah kenal Arda kan. Bani pun ngapain ya? Ini kopi. Udah mulai tuh. Udah. Jadi kami udah jarang ke Bolt. Bolt ya. Udah jarang ke Bolt. Terus jadinya jarang jumpa juga tuh ya. Jarang jumpa. Karena pada sibuk. Terus aku jumpa sama Nandar Haha. di jalan. Yud katanya, ditegurnya aku kalau nggak salah tuh di Dr. Mansur. Di mana bang? Dari rumah katanya, mau kemana? Nggak ada. Oh, toko kayak mana? Aku bilang. Toko nggak tahu kejadiannya katanya. Kenapa? Aku bilang. Toko kemalingan loh katanya. Oh, aku nggak tahu. Aku bilang nggak pernah kesana aku. Oh, aku kayaknya udah mulai kerja tuh apa ya? Kerja apa ya? Jadi, oh ya udahlah. Habis itu kita jumpa lagi. Bapak udah buka Urban Traffic kalau nggak salah aku. Oh iya. Yang kau kerja di Mandiri Building itu ya? Tapi itu 2017 awal. Iya. Bolt ke Malingan tuh? 2016 bulan 11. Oh ya pantas lah. Iya. Pantas aku udah nggak pernah kesana lagi ya. Iya. Pas. 2000. Oh iyalah, aku pacaran sama ibu ini 2016 bulan 10. Oh, berarti masih lagi kasmaran itu. Iya, kan? makanya. Nggak ke Bolt dulu lah, nanti dulu. Pacaran dulu. Iya, jalin silaturahmi dan asmara. Karena waktu itu udah cukup lama, udah tangan udah mulai bersawang gitu. Udah belumut-lumut, ya udahlah dibersihkan dulu. Jadi makanya nggak pernah ke Bolt lagi. Dengar kabar, loh, Bolt kok kemalingan. Habis itu kayak mana tuh ceritanya, Pak? Kemarin itu ceritanya, jadi kan biasanya aku sama Nandar tuh kan nginep di toko. Waktu itu adik aku masuk rumah sakit. Adik yang Johor? Iya, adik aku masuk rumah sakit di Mitra Sejati. Nah, Mitra Sejati, habis itu aku nemenin dia dong. Iya. Nah, kebetulan kali sebelum mau pindah, sebelum kemalingan, aku udah ngomong ke brand kalau aku mau pindah. Oh, memang udah ancang-ancang? Udah ada ancang-ancang. Nah, jadi aku ngobrol ke brand, beberapa brand yang oke gitu kan, beberapa aku share informasinya. Terus habis itu kita mau pindah ya, gini. Terus aku udah deal-dealan sama Bang Ersat, yang punya Snap. Nah,
Oke, malam sebelum kemalingan itu kami masih di sana. Di toko? Di toko. Untuk tekan kontrak apa segala macam. Udah mikir kalau sekiranya si barang itu mau di packing taruh ke belakang. Deh. Adik aku 2 hari kalau nggak salah itu. Hari ketiganya itu kejadian. Gila nggak? Langsung kayak, ya apa nih gitu. Hari ketiga dapat kabar telepon dari Om Las. Sebelah. Om ini memang kebuka katanya. Ya enggak dong ya. Jam 8 pagi. Siapa yang kesana gitu kan? Enggak Om, masuk aja aku bilang. Coba lihat dulu. Langsung dia bilang, astagfirullahaladzim Om. Barangnya nggak ada semua katanya. Hanger nggak ada, barang nggak ada. Jadi orang itu ngambilnya, kan dulu sangnya rapi ya. Orang itu narik, taruh di mobil. Mungkin gitulah. Udah, aku cabut langsung ke toko. Posisi sendiri tuh, Nader nggak bisa dihubungi pada saat itu. Aku telepon Uti, kemalingan toko, aku telepon orang tuaku, segala macam. Posisinya, itu toko udah terbuka kayak gitu. Udah, aku duduk aja Pak, di bangku selonjor gitu di tengah, udah gini aja. Terbodoh gitu rasanya. Ini apa yang harus aku lakukan gitu. Sampai, terus habis itu, nggak lama datang lah bos aku datang, orang tua Uti datang. Terus habis itu, aku mikir, udah lapor polisi aja. Lapor polisi, Nander juga masih belum bisa dihubungi tuh. Di hari waktu kemalingan? Iya, waktu kemalingan. Langsung lapor polisi, ditanya ada bukti nggak? Nggak ada, CCTV nggak ada. Yang kedua, tahu ciri-ciri nggak orang yang maling? Nggak tahu juga. Barang yang kemalingan apa aja? Ya banyak. Disebutin lah kan gitu ya. Cuman ya nggak bisa rinci kan gitu ya. Nggak tahu nama artikelnya apa dan segala macam. Apalagi masih kalot gitu lah ibaratnya. Ya udahlah dipikir nominalnya kaos sekian, ini estimasi aja berapa. Cuman sampai sekarang juga nggak ada kabar gitu. Cuman pada saat itu macam-macam lah, lari ke ustad, lari ke paranormal. Aku sampai waktu itu kan Nander datang, pas sampai di toko tengoknya udah kosong, dia juga pun bingung lah kan. Pingsan dia nggak? Ya, ada. Udah gak ada lagi. Dia dikiranya kan waktu Nander datang, aku posisi di kantor polisi. Nah, jadi kan Nander nggak tahu kejadian. Jadi dia datang aja. Dia datang mau kayak biasa lah. Kayak biasa, kan? karena kami ada janjian pagi ke sana untuk nge-packing itu. Nah, datang, tengah bapak aku kan, kok udah kosong, kok udah di luar gitu kan, ngapain gitu kan? Udah gitu, selalu aja gitu. Terus habis itu, aku bilang, Dar, maling gitu Dar, gitu. Terus, iya kok katanya, iya laptop hilang di situ. Jadi yang hilang tuh barang, laptop, terus kalau nggak salah, itu aja sih kalau nggak salah. Sama ada beberapa barang lah, kayak jam kayu, itu kan lumayan tuh harganya. Tapi, ludes semua? Habis. Semua? Iya. Yang di belakang-belakang? Enggak. Yang di display habis. Berarti dari pintu tengah ke depan? Iya, benar. Syukurnya, ke ruang belakang itu kan dikasih sama kain gitu. Jadi orang tuh nggak sadar kalau ada gudang. Gitu. Pas ke belakang, tengok, alhamdulillah barang nggak dipegang. Itulah pada saat itu, aku sempet-sempetnya, kalau nggak salah sama om aku tuh pergi, kata orang pintar ya kan. Orangnya ini ngambil barang, sekarang barangnya lagi dijual di daerah Pantai Cermin. Pergi aku Pantai Cermin. Seriusan? Dapat? Enggak. Gila nggak? Itulah apa namanya, kayak rasa penasaran orang yang kehilangan. Iya, benar gitu kan. Terus habis itu cuman ada nggak tahu lah ya bener apa enggak. Cuman ada korelasinya antara kemarin ketika beberapa hari setelahnya itu ada orang jagung. Kan kesiar lah kabar ke tetangga, pasti kan. Ada orang jagung bakar yang ngeliat ada mobil Avanza warna silver itu berhenti jam 3 pagi parkir pantat. Di toko? Di toko, jam 3 pagi. Nah pas aku datang ke sana itu ada mobil Avanza silver, persis sekali. Cuman mobilnya hidup aja. Kau tau nggak kalau misalnya kita ke Pantai Cermin belok kiri, pas simpang. Ini lurus dikit ada kayak toko-toko baju. Nah di situ dia pas berdiri di situ. Kata orang pintarnya dia ngejualin barang di sana. Kami cari lah, ada nggak barang yang mirip? Nggak ada, gitu kan. Udah lah, aku udah mikir ya Allah. Thanks ujiannya, udah aku ikhlasin. Nah, what's next? Udah aku langsung pulang ke Medan. Barang yang ada di toko semuanya, termasuk gudang, itu kami bawa pulang. Bawa pulang, iya bawa pulang ke rumah, sortir. Seminggu rehat lah. Stres sekali. Jadi
waktu di hari Bapak tahu itu kehilangan, nyampe lah ke toko nih. Itu kan begitu ditelepon itu jam berapa Bapak ditelepon sama Jam 8. sebelah? Bapak ke toko? Jam 7, jam 7. Bapak ke toko? Ya, Pada setelah saat itu itu langsung. Iya. Nyampe ke sana berarti Iya lah, Pak. Ih, kayak inilah ya. kayak gimana ya? Nengok yang kemarin tuh masih ada barangnya. Pas tengok itu hanger udah berserakan apa segala macam. Mau nangis nggak bisa. Heeh. Saking sedihnya. Mau nangis tuh nggak bisa. Jadi sempat terdiam gitu di Iya. depan toko. Di dalam. Oh, di dalam. Di dalam toko tuh duduk, diam kayak orang bodoh aja. Nggak tahu mau ngapain. Iya. Habis itu Pak, waktu kemalingan itu jadinya nggak inilah ya, nggak ada kepikiran apa lagi lah ya. Ya. Loss aja lah gitu ya. Ikhlas aja lah. Pada saat itu juga gimana ya? Langsung ngabarin brand lah. Sorry kita kemalingan. Oh, jadi si brand-brand kayak mana responnya? Kaget. Hmm. Yang ngiranya itu di ibaratnya Bohongin gitu. diambil sama temen, Oh. sama yang mau diajak kerja sama. Karena aku udah ngasih tahu detail dan segala macem. Terus enggak, aku jelasin, enggak, aku bilang. Karena aku sama Bang Lesen ini udah kenal lama kali. Jadi nggak mungkin dia. Karena orang lain pasti nih. Karena kalau aku rasa itu yang ngambil itu yang dulu pernah kami tangkap. Kalian pernah cerita nggak yang kami pernah nangkap maling? Di? Dekat di sebelah toko. Oh iya? Iya, Enggak pernah. nggak pernah. Jadi kondisinya ada malam-malam Nggak pernah atau lupa aku gitu. jam 2 pagi. Itu toko udah buka? Udah dibuka. Tuh. Ah. Jadi kami lagi tidur nih jam 2 pagi. Ya nandar itu ibaratnya kalau ada suara gelas tergeser dia terbangun. Ya kan? Nah, dia dengar suara di sebelah toko itu kayak kerja gitu, kayak bising gitu. Siapa nih kerja? Terus bangunnya aku, "Man, ada yang bising, Man," katanya. Siapa, aku bilang? Nggak tahu, kayak buka lah kan pintu depan. Bawa, siapin barang nih, nanti entah maling atau apa gitu. Cuman orangnya santai. Dia bawa becak, dia ngambil aluminium pintu gitu loh. Kusen. Kayak kusen aluminium. Nah, kayak yang di pintu ball store lah. Nah, dia ngambil punya orang di situ. Dibongkar ya gitu? Dibongkarnya. Bukan udah ini udah terbongkar sebenarnya. Aha. Cuma dia mikir apalagi nih yang mungkin bisa aku jual atau apa gitu. Nah, itu kan mungkin si pintu besinya harmonikanya nggak digembok ya atau nggak dikunci. Dia masuk aja terus dia bongkar. Semuanya udah di atas beca nih. Semuanya persis udah di atas beca. Karena sok-sok jiwa kesatria ya kan. Si jago ya kan. Keluarlah. Kami santai nih. Bang, Apain Bang? Bang. Ini Bang, disuruh yang punya katanya. Siapa nama yang punya Bang? Katanya. Yang punya namanya Odi. Dia bilang namanya Adi. Kalau dia bilang Odi aja, aku biasa aja. Seriusan. Bilangnya, yang namanya siapa? Adi Bang. Katanya. Udah salah dong. Dan apain? Pelan-pelan ya, seret langsung turun di beca, sep, dua-duanya nyangkut, ku tarik semua barang-barangnya. Sep, jatuh lah itu semuanya aluminiumnya. Cabut lah dia. Teriak lah kami bilang, maling jam 2 pagi dari Rut. Dulu polisi itu sering nongkrong depan RCW. Ya kan? Dia ke kanan, Pak. Oh. Ke kanan, jumpa sama orang lewat. Maling tuh Pak, maling, gue bilang. Dikejar sama orang beberapa, nampak si polisi. Di setup. Di stop. Ke kanan dia, ke kanan masuk gang segala macam, becaknya nabrak palang kayak lampu. Dia lari, 2 orang tuh. Yang satu ketangkep, satu lagi lari. Nah, Oh, dia berdua? berdua. Nah, yang si ketangkep ini minta datang ke polisi lah, ya kan, tangkap. Aku sama Nandar tuh bawa beca. Sampai polisi tunggal. Kami kunci toko dulu ya kan. Di toko kosong? Kosong. Memang. Padahal lebih berbahaya ya. Berbahaya sebenarnya. Cuman karena sok satria. Iya, cuman si jago ya kan. Pergilah kami ke Polsek Sunggal, udah urus. Nggak lama yang ketangkap ini mamanya datang ke toko.
rupanya orang-orang situ juga. Oh, akamsi. Orang-orang situ juga. Kira udahlah, bang boleh nggak anakku keluar? Aku bilang, ya bu sebenarnya kami nggak ada urusannya. Aku bilang, tanya sama yang punya tempat, yang istilahnya si korban lah, gitu. Kita ngobrol sama dia, tiap hari Pak, datangi ke rumahnya. Karena orang tuh tahu kan, si Ruko ini juga itu orang lama, jadi tahu lah siapa yang punya apa segala macam. Ya aku rasa dendam ke Sumat. Pernah satu waktu lewat yang maling ini, kayaknya ya lewat maling ini di depan toko. Kita kan malam-malam biasa sering nongkrong depan toko kan. Bos, kata dari jauh, anjing ya. Bos dalam hatinya. Awas gue ya katanya. Itulah. Mantan juga feelingnya ke sana. Ke situ. Jadi apa namanya? Pasca toko kebobolan itu ngeblank lah ya. Ngeblank seminggu, habis itu kami masukin barang ke snack. Akhirnya gabung lah di sana. Gabung di sana. Ya penuh dilematis juga sebenarnya. Ya macam-macam lah, ada pro kontra, kayak misalnya kayak namanya apa jadinya. Aku bawa bendera Bolt, sedangkan ada nama snack di sana. Ada nama Rao juga di sana. Itulah cikal bakal muncul urban traffic. Jadi Bolt sama snack itu dihapus. Udah kita jalan sendiri, namanya urban traffic. Gitu. Pada saat itu Rao lagi nggak aktif. Nah baru ya udah jalan. Di 2017-nya Bang Ersat bilang belum bisa nih untuk ngelanjutin lagi kan, istilahnya belum bisa ngasih modal juga bareng-bareng gitu kan. Sama Bang Dani juga ngelepas Raunya. Nah, terakhir ya ibaratnya ya udahlah jalani sendirilah jadinya gitu. Jadi sekarang di situ Bapak tunggal sama Uti lah berdua. Kalian berdua aja ngelola itu jadi. Ya. Sampai apa namanya? Dari pas jalan itu urban traffic settle-nya di berapa lama? Wah, lumayan tuh recovery-nya. Lumayan, itu 2017. Problem pertama kali dikasih challenge lagi itu karyawan. Ulah. Karyawan itu kawan-kawan aku dulu ibaratnya, bukan kawan aku sih. Karena aku kan dulu sering nongkrong di snack. Aku kenal juga sama mereka. Tiba-tiba aku nyampe, aku yang punya. Jadi kan agak aneh ya. Nah, ibaratnya aku masuk kandang singa. Walaupun kandangnya punya aku. Nah gitu. Terus habis itu ya sempat ada kacau balau lah ibaratnya. Terakhir diberesin challenge pertama. Baru habis itu ya Nandar keluar. Baru habis itu Bangsa keluar. Karena nama snack dan Rao pada saat itu lagi down, kondisinya masalah trust, masalah integritas, terus customer lagi masalah produk juga dan segala macam, perlu waktu, kok aku rasa ya 2 tahun untuk ada gigi jadinya, ada taringnya lagi. Dari 2017 itu? Iya, dari 2017 itu. Pada saat itu, alhamdulillah dibantu dari Brodo. Brodo waktu itu bikin pop-up store di seluruh Indonesia. Nah, kirimin barang ke urban traffic buat dijualin sebulan tuh. 2018 itu 2018 kalau nggak salah, 2017 ya lupa. 2018 iya 2018 aku ketemu sama owner Brodo. 2018 akhir Brodo masuk di urban traffic. Oh jadi udah nggak pop up store lagi ininya? Iya, kemarin cuma sebulan doang. Abis itu ya dia jadi official reseller gitu. Kita jadi official reseller dia di si Brodonya. Berarti kalau misalkan ada yang mau cari sepatu Brodo bisa ke Urban Traffic di Jalan Dr. Mansur. Betul. Atau lihat-lihat di Instagramnya dulu, baru ke toko. Ya, chat WA-nya. Admin yang ramah kok. Tapi kalau misalkan kayak kan ada tuh Brodo yang collab gitu kan? Iya. Masuk? Itu enggak. Itu biasanya mereka direct ke website langsung. Even terkadang di official store-nya sendiri nggak masuk. Oh berarti memang disengaja supaya demand-nya langsung ke mereka. Karena kayak ada beberapa kali aku Doci.
brodo yang agak materialnya agak lain dari brodo yang biasanya gitu. Iya, iya. Kayak yang terlalu sneakers kan, jarang kan brodo yang Iya. terlalu sneakers kan. Iya. Aku tengok ini apa ada masuk di tempat kalian atau enggak gitu. Enggak. Macam sama Chico Jericho kemarin. Itu nggak masuk juga. Itu spokat, sepatu. Iya. Sepatu dan sepatunya sepatu kulit. Karena Chico Jericho dibentuk image-nya di situ untuk rider, untuk motor, maka dibikin ala-ala rider. Oh, ala-ala sepatu untuk riding gitu. Iya, sepatu untuk riding. Terus juga sama Kalau nggak salah, Brodo ada ngeluarin yang shift pad yang untuk ngelindungin sepatu. iya, iya. Ada kan? Ada. Itu Namanya Chico- Venture Ride. Itu nggak masuk juga. Itu mereka seasonal. Hmm. Cuman dibikin 3 bulan kalau nggak salah. Karena barengin sama sepatu si Chico Jericho itu. Nggak beda. Karena mereka ada produk reguler, ada produk seasonal. Makanya macam yang produk kolaborasi itu yang seasonal. Macam Doci kemarin. Aku nggak tahu yang Brodo sama Doci. Baru ada Pomangun kalau nggak salah namanya. Itu ada ilustrator. Itu tahu. Terus sama Hindia kemarin. Hindia nggak tahu. Nah, itu gitu-gitu dia biasanya langsung ke website mereka. Berarti inilah ya kayak first serve gitulah mereka ya. Iya, benar. Karena nanti dia ngumumin ini rilis tanggal berapa, di situ rebutan gitu. Iya, betul. Tapi nggak raffle, Enggak. nggak di raffle. Enggak. Karena mereka mau manjain customer-nya juga kan. Makanya yang di toko kebanyakan tuh produk reguler mereka. Yang pasti ketika dipakai selalu ada. Gitu. Kayak misalnya sepatu kulit, sepatu apa gitu. Ya gitulah kalau misalnya kemarin Brodo masuk di 2017. Habis itu kita coba hire beberapa brand lagi. Yang lain kayak clothingan Yang masuk di Urban Traffic ada di brand produk Urban Traffic tuh brandnya ada sekitar 32 brand. Yang beberapa kayaknya ada 5 sampai 7 brand itu dari Medan, lokalan. Termasuk yang aku hunting sendiri. Nggak hunting sendiri, kebetulan ketemu. Jadi macam ada namanya Bob Necklace. Nah, Bob Necklace tuh dia jualan gelang sama kalung doang. Terus ada namanya Amy Craft. Nah, Amy Craft itu ketemu di tempat seminar gitu. Terus aku bilang, kau buat apa? Buat gelang bang, sama buat apa gitu? Aku lupa. Oh ya udah, taruh di toko aja coba dulu. Kayak pendan gitu nggak? Apa tuh? Kayak apa tuh ya? Gimana jelasinnya pendan gitu? Kayak mainan kalung gitu. Oh iya, benar. Iya. Iya. Tapi dia terbuat dari resin sama kayu. Kayu mangrove. Ya karena dia orang teknis, jadi jago buat gitu-gituan. Terus sama satu lagi handcraft gitu. Handicraft. Nah, makanya namanya Amy Craft. Sama satu lagi, ini lagi mau masuk namanya Woodland Skate. Punya Skill. Nah, dia buat jam kayu dari Medan. Dibuat dari papan skate. Sisanya clothingan lah kayak baju, celana, jaket, topi, gitu-gitulah. Jadi ini yang paling aku penasaran, yang akhirnya ngebikin Bapak itu kayak apa yang meyakinkan Bapak itu harus bangkit lagi gitu? Karena kan ibaratnya udah kebobolan toko gitu kayak ngedrop ya. Kalau aku pribadi sih aku nggak bisa membayangkan kayak misalkan ya udahlah. Sepertinya ini bukan Jalanku, bukan tempatku, lebih cocok di air gitu. Gimana ya? Kalau menurut aku, yang pertama, maksudnya kan gini, yang namanya kita dari segi bisnis tuh kan up and down-nya udah pasti banyak. Yeah. Udah gitu yang namanya masalah-masalah nggak terduga kayak kebobolan atau ada masalah atau case kayak mana yang bisa jadi akhirnya udah lanceng aja gitu. Iya. Kan mana tahu ada yang lagi bisnisnya ngedon juga dia butuh motivasi gitu kan. Udah kayak Mario Mario Teguh ya. Kalau aku sih kemarin mikirnya gini, simpel. Jadi ketika kemarin bukan kemalingannya sih. Jadi waktu aku ngerintis Noozle juga itu kan naik turunnya lumayan ya. Kayak roller coaster, ada beberapa temen aku yang kayak
tahu lah gitu kayak mana perjuangan aku dari Snuzul dulu Bas Bangun. Terus juga bapak tahu juga kan dari Bolt dulu yang aku tuh harus ngubungin sama si Nandar tuh ngubungin brand itu satu hari itu kalau bisa sampai 20 brand supaya bisa masuk ke toko gitu. Iya, asli. Nah, abis itu karena waktu itu ketika kemalingan aku tanya sama nenek aku. Jadi, "Nek, ini gimana ya?" aku bilang. Ketika kita memang ini kita tinggalin, apakah ini jadi utang? Nah, iyalah. Karena kan yang hilang itu kan barang-barang konsignment, titip orang. Oke. Kalau aku ini jadi hutang, maka otomatis aku harus membayarnya. Ketika aku keluar dari sini, walaupun aku misalnya aku berpikir kerja, bisa nggak ya gaji aku tuh menutupi itu? Gitu. Kalau aku terka-terka kayak nggak bisa. Emang UMR Medan si tinggi. Bukan UMR Medannya sih, mungkin angka kehilangan yang terlalu besar. Ya sama aja, tetap timpang. Iya benar. Kalau Tadi halus aja. kalaupun misalkan dari kita kerja bisa membayar itu, waktunya pun 10 tahun, 20 tahun yang ini pun udah lupa. Iya, benar. Ya, aku mikir terakhir, ayo udahlah, jalani aja gitu. Belum lagi tempat setelah aku putuskan untuk lanjutin aja deh, masukin lah tuh barang ke snack. Itu dapat tantangan berikutnya dari setelah aku baru ingat nih, dapat tantangan yang pertama itu masalah karyawan, yang kedua aku ngelamar kerja itu tempatnya itu bonafit kali. Satu tes lagi aku nggak lulus. Kalau aku tahu tuh kayak. Itu tiap bulan tes. Dia tesnya ada 7. Dari bulan 11 tahun 2017. Iya, bulan 17 nggak sih? 2016 ya nggak salah. Bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Bulan 5 aku tes lagi nih. Aku udah berharap jadi nih, karena ini tinggal tes namanya psikiatri. Dan nggak banyak tempat yang tes itu, biasanya psikolog udah. Ini psikiatri. Baru abis itu tinggal wawancara terakhir. Tes ke-6 lah aku nggak lulus. Di situ kalau aku lulus, aku udah bilang sama Bang Ersat, abang lanjutin di Medan. Aku ada dana nih kerjaan. Itu kabarnya kalau misalnya diterima dilempar ke Sulawesi. Kalau itu lulus, udah nanti ada dana aku sebagian ke sana. Untuk ibaratnya perputaran lah. Rupanya nggak lulus, Pak. Udah. Yang sakitnya lagi bulan 7 bayar sewa sekian. Itu muter-muter kepala aku. Anjir, gue bilang. Harusnya aku lulus. Ini nggak lulus. Abis itu bulan 6 itu cuma jadi waktu yang bentar untuk go gitu. Dan bulan 7 harus bayar sewa lumayan. Jual motor. Asli. Aku dulu tiap minggu main trail. Tiap minggu main trail, Sabtu Minggu lah. Terpaksa itu dijual. Bayar sewa satu dulu. Ngobrol ke yang punya toko, "Bi, satu dulu ya, Bi ya. Atau lagi nanti bulan depan." "Oke, nggak apa-apa, Man." Gitu. Udah dikasih. Nah, karena waktu itu yang sebelah gak ngambil lagi, karena kan terpisah dulu ya. Oh, itu nggak satu? Nggak satu sebenarnya. Jadi satu, yang kanan ada yang punya, yang kiri ada yang punya. Nah, aku gabung di yang kiri. Nah, gitu. Ya udahlah, ketika jalan baru balik lagi setelah aku jalani, aku mikir-mikir kayak banyak cobaan yang dikasih sama aku berat memang. Cuman nggak tahu kenapa. Kayak ibaratnya Dewi Fortuna itu mendukung, Pak. Gitu. Semesta mendukung. Jadi kayak ya udahlah. Ada aja jalan keluarnya. Ada aja jalan keluarnya. Jadi aku pikir ya udahlah, aku ibaratnya kecemplung aja sekalian, basah aja sekalian. Jadi mau kayak manapun kondisinya, mau itu dibilang Urban Traffic juga belum bagus-bagus amat, Snuzul juga masih gimana-gimana, aku juga bodo amat. Yang penting ini karyaku, ya toh kawan-kawan aku yang dekat sama aku juga tahu kayak mana proses aku juga.
Jadi aku nggak peduliin sama kata orang sih, kayak gitu. Jadi kalau ditanya ketika memang lagi down, ya coba pikirin lagi, kira-kira kenapa, faktor why-nya gitu, kenapa itu mau dijalanin. Ketika itu, oh karena ini aku dulu mau jalanin, ya pasti itu straight terus jalannya. Contohnya Bapak nih. Jadi Bapak, kita yang kena. Bapak kan bikin konten nih. Ada kadang-kadang jenuh kan, kayak siapa lagi nih ya. Tapi pasti suatu waktu nanti mikir, kan aku alasan awal ini mau gini. Ketika itu diingat, langsung kayak, oke, gas terus. Bodoh amat aja. Iya sih, harus. Ya kan, ngerasa kan? Karena aku pribadi termasuk, ya bisa dibilang agak detail orangnya. Nah, Jadi kelihatan. Dari nyetel drama aku dulu kelihatan kali. Jadi kayak misalkan aku mau, ya aku ngulik-ngulik juga, kayak orang bikin konten, dibilang dia, ya udah mulai aja dulu dari adanya apa, kayak kalau misalkan adanya kamera yang puter-puter itu pun pakai aja dulu katanya. Ya enggak, maksudnya kalau misalkan adanya handphone, ya udah handphone aja gitu. Iya. Cuman kalau aku pikir-pikir, kayaknya nggak enak ngejalannya kalau nggak pakai alat yang proper gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir juga lagi, beli alat yang proper si murah. Iya. Jadi yaudahlah, ke trigger lagi sama si ada tuh YouTuber namanya Indra Tech Live, kalau Bapak tahu. Oh iya, tahu. iTech Live. Dia kan, jadi dia bilang, untuk apa kalian beli smartphone mahal-mahal tapi nggak bisa ngasilin apa-apa, kata dia. Cuman kalian pakai cuman untuk buka sosmed, setting-settingan gitu. Jadi dari situ aku dulu nggak mau belajar kayak ngedit video gitu kan. Setelah aku mulai pelajarin, jatuhnya lebih kurang nggak jauh beda sama kayak misalkan gimana kita kalau lagi rekaman maintain temponya. Ya. Habis itu mikirin setelah bagian ini kemana gitu. Setelah aku jalanin ini kayak nggak jauh beda dari situ juga. Cuman ya udahlah, memang intinya ya mulai aja dulu. Iya, betul. Dan kalau misalkan udah mulai aja dulu, ya udah gaspol aja gitu. Makanya sekarang aku pun kayak mau ngajak-ngajak orang untuk join di video kan, agak-agak mikirin kayak begitu nanti dia nyampe, datang, aku setup aku mau ngerekam, jadi dia kaget, kok cuma pakai HP aja. Tapi kalau dipikirin itu udah jauh kali, jadi ya udahlah, gas aja gitu. Iya. Udah bodo amat aja sama orang kan? Iya, memang intinya mau dari segi entrepreneur atau bisnis ataupun kayak main musik atau videoan, foto-fotoan, kayak manapun omongan orang itu kayak lebih banyak mencibirnya. Iya, pasti. Ketimbang membangun. Iya, supportnya. Jadi pada akhirnya juga sekarang ini makin tua kan kita makin tahu kalau misalkan orang pun nggak ada andilnya apa-apa sama kita gitu. Betul. Jadi mau kau bilang ya kau cuma kayak gini ya udah suka tinggal aja lah gitu. Iya. Bodo amat aja. Bodo amat. Makanya circle aku makin kecil aja rasanya. Oh iya, asli. Kalau kan? makin tua memang makin berasa sih. Iya. Makin kayak ya udahlah, ya nggak bisa dibawa berenang-renang ke samudra, ya udah di pinggir aja kalian. Iya gitu. Orang-orang yang dekat sama kita aja gitu. Jadi mungkin ketemu sama orang baru sih mungkin iya, cuman tetap cuman jadi kayak perlu waktu lagi lah ibaratnya. Kalau sama orang lama kan kayak dia udah tahu nih kita gimana gitu kan. Ibaratnya kayak kalau misalkan masih muda dulu, ya nyari kawan tuh kayak main gayung gini aja gitu. Ya. Semua ditampung. Semua tapi ditampung. lama-kelamaan
jadi saringannya makin kecil nih. Iya. Jadi plankton pun kesaring gitu. Iya. Jadinya nggak, ya tetap bekawan, cuman kalau udah pertoksikan. Iya. Kita mohon maaf lahir batin lah. Udah Pak, daripada ini Kalau tidur kita ya. udah mau subuh, Iya. lampu bentar lagi mati, Iya. kami nggak bisa jadi anak gang lagi. Iya. Nanti kalau misalkan ada bahasan-bahasan yang seru lagi, kita join lagi ya. Siap. Jadi jangan lupa nanti kalau misalkan mau ke Urban Traffic, jangan hubungi Ilman, hubungi Instagram Urban Traffic ya. Iya dong. Karena dia nggak selalu di toko. Iya. Nanti kalau ngubungin dia jadi dikira mau ngelamar asisten pribadi. Iya. Nah, ngelamar jadi karyawan kan bingung kan? Ya udah, nanti kita jumpa di video berikutnya. Aku kalau udah closing gini ingat mau ngomong apa. Iya. Kini adalah kayak karena ikhlas. Kita rehat sejenak. Jadi sampai sini aja lah videonya. Kita udah mulai Tinggi ya. udah mulai ngawur nih. Iya. Padahal minum air putih. Iya. Ya udah Pak, thank you Pak. Udah datang sini Pak. Thank you. Sukses terus ya. Iya. Thank you. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Jadi kucing lewat di Hampir tengah-tengah terjadi tripod. iklan. Kalau kesenggol, Gak jadi. untung dia tahu diri. Heeh.